Halo, kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, kita kembali di konten The Legend of Neverland ya guys ya. Di konten kali ini Mas Jul akan sedikit membahas untuk pembahasan untuk 3 hal yang wajib kita lakukan agar akun kita tidak tertinggal ya guys ya. Jadi ini Mas Jul buat konten ini karena kemarin saat Mas Jul mereview akun dari teman-teman subscriber itu ada beberapa yang menurutnya Mas Jul itu kurang paham dalam penataannya ya. Jadi Mas Jul sudah pernah membuat video untuk 5 hal yang harus dihindari pemula saat membuat akun. Mungkin teman-teman belum ada yang belum nonton, silahkan ditonton, itu juga untuk bisa untuk referensi ya. Dan di konten ini Mas Jul akan memperjelaskannya ya. Tapi di sini Mas Jul kurang lebih hanya memperjelaskan untuk 3 step aja ya guys ya. Jadi 3 step yang wajib kita lakukan agar kita dalam membuat akun itu, terutama untuk para player pemula yang baru bermain ya, atau istilahnya player-player yang pindah server karena merasa tertinggal di server lama lalu ingin mencoba yang baru. Nah, hal-hal ini atau setting ini bisa kalian lakukan ya. Yang pertama itu ada yang harus wajib untuk teman-teman lakukan itu adalah menentukan job ya. Job itu sebenarnya ada 6 ya guys ya. Jadi ada warrior, ada archer, ada mech, ada lancer, ada ninja, ada gunner. Lah, ini di sini Mas Jul akan sedikit bercerita ya. Jadi untuk awal-awal itu sebelum kalian membuat karakter, alangkah baiknya kalian itu menentukan mindset dulu guys. Jadi mindsetnya mindset itu kalian berpikir apakah kita untuk bermain itu mau menggunakan job apa untuk awal gitu ya. Untuk early game itu enaknya job apa. Oke. Jadi kemarin saat Mas Jul mereview itu ada beberapa yang akunnya itu untuk early game itu dia menggunakan job gunner ya. Tuh. Nah, di sini Mas Jul agak sempat keheranan juga. Kenapa kok membuatnya gunner? Mungkin setelah Mas Jul cek, ternyata teman kita ini dia meniru buildnya spender. Oke, yang pertama nih ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita bermain F2P atau istilahnya spend ya kecil-kecilan ya, sarannya Mas Jul itu jangan ikutin spender yang spendnya gila-gilaan guys. Itu kita istilahnya akan stuck malah kalau kita mengikutin buildnya spender yang gila-gilaan guys. Jadi jangan ngikutin build spender yang gede-gedean guys ya. Kita menyesuaikan dengan tarafnya kita gitu ya. Jadi misal kita main F2P atau kita main spend ibaratnya spend kecil-kecilan gitu, jangan istilahnya kita ngikutin buildnya yang spendnya ibaratnya sampai puluhan juta, itu jangan ya guys ya. Karena gunner itu tidak akan terlihat potensi maksimalnya kalau belum mid ke late game ya. Potensial gunner itu akan kelihatan itu saat kita sudah mid mau ke late game. Itu biasanya 150 ke atas lah ya, itu baru terlihat potensialnya ya. Nah gitu guys. Jadi untuk awal Mas Jul sarankan itu sebetulnya ada 3 sih ya guys ya sebetulnya ya. Yang pertama itu untuk job utamanya itu adalah ninja, yang kedua adalah lancer, dan yang ketiga adalah swordman. Itu 3 job yang paling enak digunakan untuk saat awal guys. Nah tapi untuk saat ini ya guys ya, untuk metanya itu adalah ninja guys ya. Jadi job ninja itu sedang meta ya guys ya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya ingin kalian enak untuk awalan itu kalian gunakan aja ninja guys gitu ya. Ini saran Mas Jul ya. Tapi misal ada Mas Jul aku ingin gunakannya mech aja untuk awalan ya, monggo nggak apa-apa ya. Mech itu daripada untuk job utama lebih baik untuk jadi second jobnya, istilahnya selingannya untuk supportnya job yang kita utamakan ya guys ya gitu. Jadi misal ini ya ninja ya, seperti Mas Jul support jobnya adalah mech untuk menambahkan kritikal, untuk istilahnya membuat kita survive gitu ya guys ya. Itu jadi menentukan job itu juga penting guys ya. Jadi mindsetnya kita tentukan guys. Dan jangan Mas Jul sarankan jangan ikut-ikutan spender yang istilahnya dia spend gede ya.
Kenapa kok harus menggunakan ninja? Karena kita harus menembuskan core ya guys ya. Nah di lantai 90 itu kan untuk awal-awal itu wajib tembus ya guys. Kalau teman-teman nonton videonya Mas Jul yang 5 kesalahan yang sering pemula lakukan, itu bisa di situ Mas Jul bahas kenapa kok lantai 90 harus kita tembuskan ya. Karena itu adalah core. Core itu adalah modal wajib bagi player ya, player awal itu modal wajib. Karena apa? Mendapatkan core itu hanya bisa dari Flaming Rod. Bahkan Mas Jul pun sampai saat ini tetap kalau core Mas Jul akan push gitu ya. Yang Mas Jul korbankan biasanya itu seed pelangi atau selektor fairy ya. Itu kan selektor fairy sekarang lebih mudah bisa dapat dari gacha seed kuning ya guys ya gitu. Jadi untuk pribadinya Mas Jul itu kalau core itu tetap jadi yang pilihan utama ya guys ya gitu. Lalu yang berikutnya ya guys ya, itu adalah kalian menentukan untuk fairy-nya guys ya. Kemarin Mas Jul sempat lihat itu beberapa akun milik teman-teman subscriber ya. Itu oke, ada ya sebagian itu sudah bagus ya. Jadi dia sudah menentukan mindsetnya untuk mau main apa gitu ya. Mau main fairy apa gitu. Nah, tapi ada beberapa juga yang istilahnya apa, jadi ingin jadi avatar gitu ya. Avatar The Legend ya. Jadi semua fairy itu oke punya semua tapi tidak ada yang difokuskan guys gitu. Nah, ini jadi kemarin Mas Jul juga sudah sarankan istilahnya untuk fokus salah satu fairy-nya ya, mau apa, mau api, mau tanah, mau angin, mau air ya. Kalau untuk job DPS itu Mas Jul punya saran untuk fairy-nya adalah yang utama itu adalah api ya, api, yang kedua adalah holy, yang ketiga angin, dan yang keempat adalah tanah guys. Nah, loh kok nggak air Mas Jul? Air itu untuk spesialisasi tank ya. Lalu kok tanah bisa masuk ke DPS Mas Jul? Padahal kan dia memiliki defense yang tinggi. Oke, kenapa kok Mas Jul bilang tanah itu bisa masuk ke DPS? Ya, jadi tanah ini adalah satu-satunya fairy yang memiliki stabilitas antara serangan dan pertahanan ya teman-teman ya. Jadi dalam menyerang dia oke, dalam bertahan dia oke. Jadi satu-satunya SEO fairy ya, SEO atau tim fairy atau tim FF yang memiliki balance. Jadi antara serangan maupun defense itu dia oke sekali ya. Jadi dia satu-satunya yang memiliki tipe balance. Tapi ada kekurangannya juga ya teman-teman ya. Jadi nggak seperfect itu juga. Untuk serangan itu tidak mungkin si tanah ini dia akan lebih api dan holy maupun angin ya. Itu tidak mungkin dia akan serangannya lebih sakit dari api, dari holy, dari angin. Itu nggak mungkin. Lalu untuk bertahannya dia oke bertahan, tapi tidak akan sekuat bertahan si air. Jadi tetap walaupun dia balance, tapi dia tidak memiliki spesifikasi yang bisa untuk melebihi dari tim fairy lain ya. Tapi tanah itu menjadi salah satu solusi untuk para player yang istilahnya ingin bermain all-rounder. Karena apa? Karena si tanah ini dia memiliki tingkat balance yang tinggi gitu guys. Jadi buat teman-teman istilahnya ingin memiliki damage tapi tebal ya, solusinya adalah ke fairy tanah ya teman-teman ya gitu. Jadi ini mindset untuk fairy juga harus ditentukan dari awal. Jadi kemarin ada teman kita itu ya itu gacha semua itu bagus sih karena untuk teritori elemen ya tapi kok Mas Jul herannya itu bisa kuning semua itu ya, nggak ada dari tim 1 sampai 4 itu dia yang difokuskan sama sekali, nggak ada. Harusnya kan walaupun diambil semua seperti Mas Jul ya ini ya karena TE itu kan, tapi karena Mas Jul fokus holy-nya pasti Mas Jul up duluan gitu ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi untuk kalau misalnya sudah menentukan job menentukan fairy itu ya kalian fokuskan. Misalnya mau tanah oke, all in tanah gitu. Karena apa? Karena walaupun kita ratakan misalnya kita gacha semua,
dengan yang kita fokuskan itu akan lebih bagus yang kita fokuskan, guys. Kalau spender, jangan bandingannya spender. Spender itu semua difokuskan dari api, tanah, air, angin, holy, itu mereka semua fokuskan, semua mereka ambil gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan istilahnya ya seperti Mas Jul ini istilahnya mainnya F2P-an aja gitu ya. Ya Mas Jul hanya fokus ke satu elemen gitu. Elemen lainnya ya Mas Jul ala kadarnya. Makanya mungkin nanti nih saat Mas Jul membuat server baru, Mas Jul akan coba fokus ke tanah ya. Kalau nggak tanah, angin ya. Mas Jul belum pernah bikin angin soalnya. Kalau tanah sudah pernah 525 tapi nanggung tanahnya. Mungkin kalau di next server antara mau tanah, mau angin atau mau api ya. Kalau air, Mas Jul dulu sudah pernah all in air di server 480 ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nonton Mas Jul dari dulu, mungkin saat server 480 pernah nonton videonya Mas Jul ya, all in air ya itu ya. Untuk build air semua Mas Jul. Lah, yang 525 itu tanah memang tapi belum all in. Jadi masih campur-campur, guys. Nah, untuk di 560 ini Mas Jul kan ke holy semua ya untuk all in-nya. Jadi mungkin next server kalau nggak ke tanah ya ke angin ya, nyoba ya itu ya. Coba kalau dari teman-teman mungkin ada yang rekomendasi untuk build apa sih enaknya, kalau kira-kira tanah atau angin, buat dari teman-teman saran untuk Mas Jul ingin build-nya apa coba untuk server baru nanti ya. Kalau tanya Mas Jul pindah servernya kapan? Nanti lah setelah levelnya mungkin 200-an baru pindah ya guys ya. Gitu. Oke, lanjut lagi guys. Ini juga yang salah satu yang penting ya, will core ya guys ya. Will core dan will set. Oke, kita bahas untuk will core-nya dulu. Nah ini kemarin Mas Jul sempat lihat ya untuk istilahnya teman kita kurang lebih level 100-an ke atas lah ya, 110 apa 120. Settingnya itu dia DPS ya, tapi will core-nya itu acak-acakan sekali. Jadi ada ramalan, ada unbreakable, ada blessing ya. Itu settingnya DPS dia. Fairy-nya oke DPS, jobnya pun DPS, tapi will core-nya ini acak-acakan. Nah, saran Mas Jul buat teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman ini kalau untuk will core itu siapkan beberapa slot seperti ini ya guys ya. Jadi untuk saran Mas Jul ini, jadi kalau untuk daily Mas Jul itu pribadi menggunakan reg, spirit mantra dan slaughter ya, itu campur. Untuk will setnya tetap Mas Jul menggunakan break semua, nggak ada yang Mas Jul ganti ya. Untuk PVP itu Mas Jul menggunakannya slaughter 12 lalu blessing 5 ya. Kenapa blessing 5 Mas Jul? Karena untuk bertahan guys, karena menggunakan job ninja ya. Job ninja dan holy itu sangat tipis guys gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan job ninja dan holy itu akan sangat tipis. Jadi makanya ada blessingnya untuk bertahan ya. Bisa misalnya menggunakan reg 12 blessing 5. Oke, nggak apa-apa dicoba. Atau ini ya kalau Mas Jul untuk PvE ya, untuk yang lawan boss itu biasanya Mas Jul campurkan antara spirit mantra ya guys ya ini ya. Jadi Mas Jul gunakan reg dan spirit mantra gitu ya guys ya. Untuk core-nya. Jadi core-nya itu bisa kalian mix ya. Tapi jangan di mix antara hanya pure ini ya guys ya. Jadi misalnya reg dengan slaughter itu nggak akan muncul slaughternya, nggak tahu kenapa guys. Efek slaughternya nggak akan muncul. Itu Mas Jul juga nggak tahu kenapa. Mas Jul udah nyoba kalau saat di 525 itu slaughter reg oke. Tapi di sini sudah nggak oke. Jadi lebih oke malah reg misalnya dengan unbreakable, slaughter dengan unbreakable itu lebih oke, atau mix dengan spirit mantra. Lalu lanjut lagi guys ya. Ini juga salah satu yang kemarin Mas Jul lihat itu untuk build setnya acak-acakan guys ya. Jadi jangan kalian gunakan build set itu misalnya settingnya di utama itu 22, itu jangan guys ya, seperti ini ya. Yang lainnya misalnya menggunakan break, yang satunya menggunakan plunder, yang satunya menggunakan blessing, jangan ya guys. Jangan gunakan seperti itu. Karena apa? Ini Mas Jul contohkan. Kalau misalnya kita gunakan full aja ya. Untuk kita gunakan full ya. Oke. Ini kan turun ya BP-nya Mas Jul ya. Kalau kita gunakan full itu pasti akan naik. Ya kita gunakan full aja itu ya. Ini tadi Mas Jul menggunakan setting ini, will core-nya nggak ada yang berubah ya, hanya will setnya yang Mas Jul berubah ya. Oke. Ya, nambahnya 30.000 guys.
gitu ya. Makanya Mas Jul selalu kalau review, kalau ada wheelset yang belum di-up, Mas Jul pasti sarankan untuk up, walaupun itu biru, ungu itu tetap up. Mas Jul aja tetap masih pakai ungu guys, ya masih ungu. Dan untuk wheelsetnya itu mau misalnya kalian nggak mau pakai brick ya, misalnya mau pakai plunder ya full kan untuk main fairy-nya itu full 4 guys. Jadi 16 ya 16 biji itu full kan guys ya. Jadi satu fairy kan 4 biji ya itu ya wheelsetnya ya. Jadi kalau untuk 4 fairy berarti 16 biji guys, full kan. Jadi misalnya nggak harus brick, nggak mau plunder oke, mau soul chest oke, mau fatality oke, bebas kalian. Nah, tapi disesuaikan dengan job gitu ya guys ya. Misal jobnya job dan fairy ya. Jadi misal kalau kalian menggunakan api, oke, brick bagus ya. Lalu fatality juga bagus. Fatality itu perkecambahan ya guys ya. Plunder juga bagus ya, tapi blunder biasanya digunakan di mid ke late ya. Jadi mid game ke late game itu biasanya mulai berubah menggunakan blunder ya gitu ya guys ya. Kenapa? Karena biar kita itu istilahnya survive terus ya. Blunder itu kan menambah istilah red vampir lah, intinya dia serangan fiery itu yang damage itu jadi health pointnya kita lah ya, nambah istilahnya heal kita lah gitu guys. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya guys ya. Jadi yang Mas Jul bisa saran-sarankan buat teman-teman ya. Jadi semoga dari video ini buat teman-teman jadi bisa lebih paham yang Mas Jul maksud ya gitu. Dan bila ada Mas Jul salah kata dalam penyampaian ya Mas Jul minta maaf ya guys ya. Mas Jul istilahnya hanya ingin mengutarakan apa adanya saja. Ini istilahnya ini adalah dari pengalamannya Mas Jul pribadi ya. Jadi kalau misalnya Mas Jul ada salah penyampaian ya kita diskusi aja di komentar, nggak apa-apa. Saya Mas Jul ini kalau gunakan 4 set kayak gini jelek, gunakannya 2 set ya oke. Tapi menurutnya Mas Jul daripada kalian menggunakan dua-dua itu untuk di assist ya guys ya. Kalau di utama itu menurut Mas Jul kurang pas gitu ya. Oke, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu ya guys ya. Dan terima kasih yang sudah banyak mendukung Mas Jul. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, share video Mas Jul sebanyak-banyaknya ya. Oke, jumpa lagi di next konten ya guys ya. See you next time. Bye-bye.